Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laras Elektronik. Kali ini Laras Elektronik akan sharing cara membagi speedometer vario LED yang warna aslinya seperti itu. Jadi ini pada panelnya sudah warna-warni karena sudah dipasang skor LED. Kerusakannya seperti ini. Jadi blank pada LCD dan jarum tidak bergerak. Kalibrasi dari 0 sampai 160. Speedometer ini pada mikanya tampak berwarna-warni. Ini LCD juga. Ini karena di bagian belakangnya ditutupi skot LED untuk memancarkan warna. Jadi dari LED yang berwarna putih akan menghasilkan warna-warni karena pada bagian bawahnya, bagian bawah panel ini, maksudnya angka-angka ini ditutupi skot LED. Ya, kita cabut dulu jarumnya seperti biasa. Kemudian kita buka pada panel angka-angka ini. Di belakangnya sudah ditempeli skot LED warna-warni untuk menghasilkan cahaya yang berwarna-warni sehingga angka-angka pada panel pada malam kelihatan berwarna-warni. Juga pada mika ini di bagian bawahnya pada strip-stripnya ditempeli skot LED warna hijau dan biru sehingga menjadi lebih menarik ya warnanya. Jadi kalau menempel skot LED ini harus rapi ya, jadi sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu lebar, nanti campuran warna sinarnya biar rapi. Nah itu dia LED di bawahnya, itu LED-nya sudah didobeli ya. Oke, selanjutnya adalah ini tadi kabel untuk mencoba dicabut. Kita akan memisahkan PCB dengan LCD-nya. Caranya dengan congkel dengan yang pipih dari kanan ke kiri ya, sudah terlepas. Kita lihat, nah ini LCD-nya lapisan polarisernya sudah dibalik itu. Jadi nanti kita akan tahu setelah dinyalakan. Ini dia PCB speedometer vario new atau disebut juga vario LED. Sekarang kita akan coba menyalakan dulu. Dinyalakan power supply-nya. Oh iya, ini LED-nya ditutupi plester aja, isolasi hitam agar tidak silau ke kamera juga ke mata. Kita coba nyalakan ya, sudah dinyalakan. Tampak jarum tidak bergerak. Ya, coba lagi. Ya, tidak bergerak maksudnya tidak melakukan kalibrasi. Ini bisa jadi disebabkan karena IC Micom kotak ini tidak bekerja, ataupun jika dicek tegangan sudah masuk, jadi tidak bekerja karena IC Micom tidak melakukan reset. Jadi setelah ini kita cek tegangannya. Kita siapkan dulu avometer. Jadi saklarnya pada avometer adalah pada posisi DC volt 10 dan 50. Jadi 50 ini untuk tegangan 12 volt, kemudian yang 10 untuk mengukur tegangan 5 volt. Kita siapkan power supply, kita nyalakan. Selanjutnya diukur tegangan 12 volt yang masuk dari soketnya. Tegangan 12 volt ada di titik ini, yaitu selanjutnya dari sini masuk ke dioda, kemudian dari dioda akan masuk ke kondensator ini, elko ini,
cek pada kaki elko, tegangan ada, sudah masuk sampai di sini 12 volt. Kemudian dari elko masuk lagi tegangan ke IC regulator. Jadi cek pada pin yang tepi ini. Nah, ini tegangan kita cek apa sudah masuk, ternyata sudah masuk. Kemudian pada pin tepi yang bagiannya lain, ini merupakan outputnya, output 5 volt. 5 volt sudah ada, tegangan keluar. Saklar avonya dipindahkan dulu ke skala yang lebih kecil, ke 10 biar lebih jelas simpangan jarumnya. Ya, 5 volt ada. Kemudian telusuri lagi jalur 5 volt ini kemana saja. Jadi nanti sampai ke IC microcontroller ini. Kita cek di bagian IC EEPROM, tekan 5 volt sudah ada juga. Nah, itu jarumnya naik. Nah, ini juga masuk ke IC microm. Jadi setelah dicek ini tegangan 5 volt, ternyata sudah masuk ke IC ini yang kotak ini. Jadi jika kerusakan seperti ini bisa jadi disebabkan karena IC rusak ataupun IC belum bekerja. Ini di bagian sini adalah pin resetnya. Pin reset maksudnya adalah mereset untuk IC agar bekerja. Jadi kalau tegangan pada pin reset ini tidak normal, jadi IC ini tidak akan bekerja. Ini pin reset jalurnya ini ke transistor kecil-kecil ini, transistor SMD ini. Jadi yang tulisannya Q221. Jadi di sini juga ada beberapa transistor SMD yang lain yang kecil. Ini juga perlu kita cek. Jadi perlu dicek untuk memastikan kerusakannya. Cara pengecekannya ya secara manual, maksudnya satu persatu. Jadi pakai avometer ini, kemudian saklarnya adalah pada posisi X1 atau X10 untuk mengecek komponen. Kita akan mengecek transistor SMD tadi pada PCB speedometer tadi. Kita cek satu persatu untuk memastikan kerusakan, karena tegangan sudah masuk ke IC. Boleh jadi IC-nya tidak apa-apa karena transistornya belum bisa dipastikan. Ini dicek persatu-persatu. Untuk teman-teman, untuk cara mengecek transistor perlu dicari juga di Google kalau belum tahu. Ya, ini ketika saya mengecek di sini, ini transistornya aneh ini. Bentuknya mirip seperti transistor SMD, tapi ketika dicek di PCB-nya simbolnya ini memakai huruf D, D200 ini. Oh, ternyata ini adalah dioda, sedangkan di bagian bawah ini Q200. Nah, jadi kalau transistor simbolnya pakai Q. Nah, ini pakai D, berarti ini dioda ya. Jadi cara pengecekannya juga beda, arrow dioda. Ini juga Q221, kemudian Q220 juga sebelahnya ini. Ya, ini juga. Jadi kalau transistor simbolnya pakai Q, dan kita cek satu persatu lagi. Sepertinya ini juga normal. Ini pengecekan secara di PCB ya. Untuk hasil yang lebih akurat seharusnya dicopot transistornya. Ini yang transistor Q221 ini agak aneh hasil pengukuran. Jadi ini adalah pin basis, kolektor, dan emitor pada bagian tepinya. Yang bagian sendiri itu adalah kolektor. Jadi kalau dicek seharusnya basis, emitor, dan basis kolektor itu jarum harus bergerak sesuai jenis transistornya. Untuk memastikan, kita akan copot aja nanti. Jadi transistor ini kita copot untuk memastikan apakah benar-benar transistor SMD tadi benar-benar rusak atau tidak. Kita siapkan soldernya. Untuk copotnya pakai solder biasa aja. Jadi dipanasi pada kedua sisinya bergantian dengan cepat. Kalau perlu tambahkan timah, nanti akan terlepas. Ya, sudah terlepas. Selanjutnya transistor SMD ini
Dicek menggunakan avometer. Avometer posisi saklarnya tetap jadi pada posisi X 10 ya. Jadi ini dipegang dengan pinset, kemudian pin basis dan emitter dicek. Kalau tidak bergerak, probe dibalik. Ini kalau transistor normal, probe dibalik seharusnya bergerak juga. Ini dibalik, tetap tidak bergerak. Selanjutnya dicek pada pin basis dan kolektor, jadi seperti itu. Nah, ini jarum bergerak. Jarum bergerak, kemudian probe dibalik. Kalau normal, jarum tidak bergerak. Nah, ini jarum bergerak sedikit. Nah, ini menandakan transistor ini sudah bocor. Kita cek ini transistor yang baru mengganti untuk membandingkan antara basis dan emitter. Dicek ada simpangan, jarum bergerak maksudnya. Kemudian kita sekali lagi dicek basis dan emitter, jarum bergerak, probe dibalik. Ini nanti jarum harus tidak bergerak. Oh ya, saya cek dulu ini bagian basis ke kolektor dulu. Jarum juga bergerak. Jarum bergerak, probe. Ini dibandingkan dengan yang ini tadi. Oke, jarum bergerak, tapi bagian basis ke emitter tidak bergerak. Nah, seperti ini. Jadi proses pengecekan transistor memang seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa browsing di Google. Oke, setelah memastikan transistor tadi rusak, kita pasang transistor yang baru penggantinya. Tempatkan pada PCB sesuai pin di PCB ada tandanya, kemudian pegang dengan pinset dan panasi salah satu kaki dengan solder. Setelah menempel, kemudian pastikan kaki-kaki sudah tepat pada jalurnya. Selanjutnya ditekan dengan pinset agar posisi rapat pada PCB. Untuk tahap selanjutnya dicoba lagi, pasangkan sambungan ke regulator, pasang jarum, kemudian nyalakan power supply. Sudah menyala dan ternyata jarum sudah bergerak. Ya, jarum sudah bergerak. Kemudian pasang LCD untuk memastikan. Kita cabut dulu ini selotip penutup LED agar LCD kelihatan nyalanya. Kita nyalakan lagi power supply dan saudara. Teman-teman, ini angka sudah muncul di LCD dan jarum sudah kalibrasi. Ini LCD-nya kok bagus banget ya, nyala-nyala ya, nyalanya warna-warni ya. Ini karena di bagian bawah LCD ditempeli spotlight dan lapisan polarizer pada LCD juga dibalik sehingga warnanya negatif. Nah, ini jadi di bagian bawah LCD itu ditempeli spotlight warna sesuai selera agar tampilan pada pixel LCD ini juga berwarna-warni mengikuti warna selotip spotlight, maksudnya warna spotlight yang ditempel di bawah. Selanjutnya kita buka juga penutup ini tadi selotip. Ini LED-nya di double agar warna lebih terang karena ada selotip sehingga mengurangi cahaya ya. Selanjutnya kita gabungkan LCD dengan PCB-nya. Kita pasang penutup mikanya juga. Nah, ini penutup mika ya, yang bagian atas. Selanjutnya penutup yang ada angka-angkanya ini kita pasang, jarum kita pasang juga.
Oke, selanjutnya siap kita coba. Nyalakan power supply dan jarum sudah normal bergerak dari 0 sampai 160. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Laras Elektronik. Silahkan like, subscribe, dan komen ataupun share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.